Bonsai kelapa yang saya buat pada video sebelumnya dari media air akan saya pindah tanamkan ke media tanah. Di video kali ini saya akan merubah serat batok kelapa menjadi media tanam yang subur untuk bonsai kelapa. Bagaimana proses pembuatannya? Silahkan simak video berikut ini. Dalam proses pembuatan bonsai kelapa, salah satu hal terpenting yang perlu kita perhatikan adalah media tanamnya. Jadi kali ini saya akan mengajak Anda untuk mempersiapkan media tanam yang akan saya buat dalam proses pembuatan bonsai kelapa. Halo Sobat YouTube semua, apa kabar? Senang berjumpa dengan Anda kembali di channel Dharma Jaya. Ya, kali ini saya akan mengajak Anda untuk membuat atau mempersiapkan media tanam yang akan saya pergunakan untuk memindah tanamkan bonsai kelapa yang telah saya buat sebelumnya dari media air ke media tanah. Seperti yang Anda lihat di sini, saya memotong kecil batok kelapa dan begitu pula dengan serabutnya menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dalam proses pembuatan nantinya. Ya, di sini saya memanfaatkan sisa atau bekas batok kelapa sebagai media tanam dalam proses pembuatan bonsai kelapa. Sebenarnya di pasar online sudah banyak sekali dijual media tanam yang berbahan dasar dari serabut dan batok kelapa seperti ini. Jika Anda pernah mendengar istilah kokopit atau serat koko, itu merupakan media tanam yang berbahan dasar dari batok dan serabut kelapa. Setelah batok kelapa yang kita potong-potong menjadi bagian kecil seperti ini, kita tinggal mencampurkannya dengan tanah kompos dan kita aduk kedua bahan tadi sampai benar-benar rata. Di sini fungsi dari tanah kompos tersebut adalah sebagai media pengurai dari serabut kelapa tersebut. Selain itu, tanah kompos juga mempercepat proses pembusukan dan fermentasi sehingga tingkat keasaman yang terkandung dari serabut kelapa tersebut cepat hilang sehingga aman kita gunakan sebagai media tanam. Oke, proses selanjutnya adalah kita masukkan kedua bahan yang sudah tercampur tadi ke dalam plastik seperti ini. Jadi kita akan memfermentasi campuran tadi di dalam plastik kurang lebih 1 bulan atau 30 hari. Selanjutnya bahan tersebut kita letakkan pada tempat yang teduh. Oke, setelah 30 hari atau 1 bulan, mari kita lihat bagaimana hasil fermentasi dari campuran serabut batok kelapa tadi dengan tanah kompos ini. Ya, hasilnya akan terlihat seperti ini. Berwarna sedikit kehitaman. Ini menandakan media siap kita gunakan sebagai media tanam dalam proses pembuatan bonsai kelapa. Penggunaan serabut kelapa yang sudah kita fermentasikan ini sangatlah efektif untuk menjaga kelembaban dari media tanam yang kita pakai dalam proses pembuatan bonsai kelapa. Di sini saya sudah menyiapkan bonsai kelapa yang merupakan project dari video sebelumnya. Jadi bonsai kelapa ini akan saya pindah tanamkan pada media tanah yang sebelumnya menggunakan air sebagai media tanamnya. Oke, sebagai langkah persiapan, serabut yang sudah terfermentasi tadi kita siapkan dan kita akan campurkan dengan media tanah seperti ini. Media tanah ini sebenarnya merupakan bekas dari tanaman yang sudah terlalu
padat dan tidak berserat. Jadi di sini saya campurkan kedua bahan tadi sebagai media tanam baru untuk bonsai kelapa yang akan saya buat. Setelah kedua bahan tadi tercampur secara rata, lalu kita sisihkan dulu. Di sini saya akan memakai bekas pot tadi yang berukuran sedang sebagai media penampungnya. Oke, selanjutnya kita masukkan media yang sudah tercampur tadi ke dalam pot. Isikan pot tidak terlalu penuh dan kita letakkan beberapa serat kelapa yang sudah terfermentasi tadi di dalamnya. Selain tanah kompos ataupun tanah subur, kita juga dapat memakai pasir sebagai media tanam pencampur lainnya. Jadi di sini sistem yang saya pakai adalah berlapis. Setelah kita memasukkan tanah kompos ataupun media pasir, lalu kita letakkan serat kelapa yang sudah terfermentasi tadi sebagai lapisan selanjutnya. Setelahnya kembali dapat kita tambahkan dengan media tanah kompos ataupun tanah subur. Oke, setelah media tanam kita masukkan ke dalam pot, kini saatnya kita pindahkan bonsai kelapa ke dalamnya. Jadi dari media air akan berpindah ke media tanah. Dapat Anda lihat di sini perakaran dari bonsai kelapa yang kita buat sangat bagus sekali. Selain itu, saya juga memanfaatkan botol bekas seperti ini sebagai penyangganya. Karena konsep dari bonsai kelapa yang akan saya buat ini adalah floating atau melayang. Jadi akar akan menahan dari bonsai kelapa yang ada di atasnya. Oke, setelah dirasa posisinya sudah cukup pas dengan ide yang kita buat, selanjutnya kita tambahkan kembali media tanam berupa tanah kompos yang bercampur dengan serat dari batok kelapa tadi pada bagian samping dari pot ini. Tambahkan secara merata di sekelilingnya sehingga kuat untuk menopang dari bonsai kelapa yang berada di atasnya. Jika dirasa posisi akar kurang tepat, dapat kita lakukan perubahan saat ini sedikit demi sedikit. Dan kita tambahkan kembali media tanam tadi. Oke, setelah tanah kompos kita isikan secara merata pada bagian luarnya, jangan lupa sisipkan beberapa dari serat-serat kelapa yang terfermentasi di dalamnya. Ini berfungsi sebagai pemegang air pada saat kita menyiramkan air, sehingga kelembaban dari media tanam tetap terjaga. Oke, langkah selanjutnya kita tambahkan media tanam ke dalam botol bekas yang sudah kita lubangi tadi, sehingga akar yang terdapat di dalam botol bekas tadi juga tertutupi dengan media tanam. Tambahkan dan kita padat-padatkan sehingga akar yang berada di dalamnya dapat berdiri dengan kokoh. Isikan media tanah kompos tadi ke dalam botol bekas sehingga terisi penuh, sehingga dapat menopang dengan kuat akar dari bonsai kelapa ini. Oke, pada saat pengisian media tanam tadi lakukan juga secara hati-hati agar tidak sampai merusak perakaran dari bonsai kelapa ini.
Oke, selanjutnya sebelum kita melakukan proses penyiraman, kita padat-padatkan kembali bagian pinggiran dari bonsai kelapa yang kita buat ini, agar ketika kita siram nanti bonsai ini tidak sampai roboh. Oke, setelah dirasa sudah padat, kini saatnya kita lakukan proses penyiraman. Untuk penyiraman pertama kali ini, kita siramkan sedikit lebih banyak agar air benar-benar meresap ke dalam media tanam dan diserap oleh ampas dari kelapa yang sudah terfermentasi yang terdapat di dalam tanah gembur tadi. Dan untuk langkah penyiraman selanjutnya, kita cukup menyiram 2 kali seminggu saja. Oke, sobat YouTube semua, cukup sekian untuk video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang dalam video ini. Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih.